Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada teman-teman yang melihat video saya. Saya Nur Fadila Nazmi Batubara dengan NPM 248320109 akan menjelaskan mengenai hakikat uang dan fungsi permintaan uang yang beredar di mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Aisyah SEMM. Tanpa menunggu waktu lebih lama, mari kita masuk ke materinya. Uang merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian. Hakikat uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran. Dalam video kali ini, saya akan membahas hakikat uang, fungsi permintaan uang yang beredar, serta melakukan analisis SWOT terhadap sistem uang yang ada. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hakikat uang. Uang dapat didefinisikan sebagai alat yang diterima secara umum dalam pembayaran barang dan jasa. Menurut Menkyu pada tahun 2016, uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk memfasilitasi transaksi. Dengan adanya uang, individu tidak perlu melakukan barter yang seringkali tidak efisien. Dan yang kedua yaitu satuan hitung. Uang menyediakan ukuran yang umum untuk menilai nilai barang dan jasa, sehingga memudahkan perbandingan harga. Dan yang ketiga ada penyimpan nilai. Uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Ini memungkinkan individu untuk menunda konsumsi. Dan yang terakhir ada standar pembayaran. Uang digunakan untuk membayar utang. Kemudian saya akan membahas fungsi permintaan uang yang beredar. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan individu atau masyarakat pada suatu waktu tertentu. Fungsi permintaan uang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar permintaan uang. Dan yang kedua ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi cenderung mengurangi permintaan uang. Dan terakhir ada inflasi. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan uang sebagai alat penyimpan nilai. Kemudian model permintaan uang. Permintaan uang dapat dijelaskan dengan model Keynesian yang menyatakan bahwa permintaan uang terdiri dari 3 motif, yaitu yang pertama motif transaksi, kemudian ada motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Kemudian saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Apa sih itu SWOT atau SWOT? Nah, untuk S itu adalah strength atau kekuatan. Uang sebagai alat tukar yang diterima secara luas, kemudian memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Itu adalah kekuatan dari uang tadi. Kemudian W atau weaknesses atau dapat diartikan sebagai kelemahan. Kelemahan dari uang itu yaitu yang pertama, inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Yang kedua yaitu ketergantungan pada sistem perbankan dan kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau dapat kita artikan sebagai peluang. Inovasi teknologi seperti cryptocurrency dapat meningkatkan efisiensi sistem uang. Kemudian peningkatan literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang uang. Dan yang terakhir ada threats atau dapat kita artikan sebagai ancaman. Krisis ekonomi dapat mengganggu stabilitas nilai uang. Kemudian perubahan kebijakan moneter juga yang tidak terduga dapat mempengaruhi permintaan uang. Dari penjelasan saya sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa hakikat uang dan fungsi permintaan uang yang beredar sangat penting dalam perekonomian. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penyimpan nilai dan satuan hitung. Permintaan uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan, tingkat bunga, inflasi, dan kebijakan moneter. Melalui analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, kita dapat memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sistem uang saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatian teman-teman sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.